Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan dengan saya Rifki Ramadhani. Saya adalah guru olahraga di SDN 017 Longkali yang kebetulan juga sebagai guru penggerak angkatan 8 yang lalu dan alhamdulillah sudah lulus. Nah, video kali ini saya akan menyambung dari video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana caranya supaya kita bisa sukses, bisa lulus dan bisa tampil dengan baik pada saat melaksanakan tes wawancara guru penggerak. Di video yang sebelumnya saya sudah memberikan 3 pertanyaan, ya 4 atau 3 pertanyaan yang menurut saya sulit, dan juga bagaimana persiapan yang baik pada saat menghadapi tes wawancara. Itu ada di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton mungkin bisa di scroll ke bawah. Dan video kali ini adalah saya akan membahas tentang bagaimana etika, bagaimana sikap kita untuk bisa menghadapi asesor pada saat wawancara nanti. Nah, etika dan sikap ini saya rasa juga sangat penting. Itu nantinya akan mempengaruhi kepercayaan diri kita untuk menjawab segala macam pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh asesor tadi. Baik, sebelum memulai, ini adalah materi-materi yang saya berikan ini itu saya dapat dari rangkuman dari beberapa hasil diskusi saya juga dengan teman-teman guru penggerak yang lain mengenai pengalaman mereka pada saat melakukan wawancara. Dan hari ini saya akan rangkum dan saya akan share ke teman-teman supaya bagi yang akan menghadapi tes wawancara itu bisa sukses dan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan pada saat wawancara itu tidak terulang pada saat teman-teman melaksanakan wawancara nanti. Baik, yang pertama itu adalah menyiapkan perangkat ya. Menyiapkan perangkat ini maksudnya laptop ya. Itu yang utama, laptop. Kalaunya laptop tidak ada, pakai handphone juga bisa ya. Setidaknya kita siapkan handphone ya. Siapa tahu laptop kita bermasalah. Jadi HP sudah standby. Yang kedua itu jaringan ya. Jaringannya jangan sampai terputus-putus ya. Kalau mau pakai WiFi, sediakan kuota data. Siapa tahu tiba-tiba mati lampu kan akan sulit untuk mencari jaringan nantinya. Yang kedua adalah menyiapkan KTP. Nah, di sini pada saat kita menyiapkan KTP itu jangan sampai mau wawancara itu sudah berkenalan ya dengan asesor, baru kita mengeluarkan KTP, baru sibuk mencari KTP di dalam dompet atau apa. Jadi KTP itu kita taruh sudah di samping meja pada saat sebelum kita memulai wawancara. Jadi pada saat ditanya pada saat wawancara kita tinggal ambil dan kita akan kasih lihat itu. Jadi tidak harus ribut atau ribet lagi mencari KTP. Yang ketiga itu masuk ke room tepat waktu ya. Masuk ke roomnya tepat waktu sesuai arahan. Misalnya kita masuk jam 8 ya, usahakan kita 15 menit sebelumnya sudah standby di situ. Karena waktu saya wawancara kemarin 10 menit sebelum jadwal itu para asesor sudah nungguin duluan. Jadi mereka malah nungguin saya gitu. Jangan sampai terulang lagi. Jadi kita aja yang standby duluan, walaupun asesornya belum lengkap kita tunggu di situ. Jadi masuk room tuh harus tepat waktu ya. Yang keempat itu memiliki percaya diri yang baik tetapi tidak terkesan sombong dan arogan. Nah, ini juga salah satu etika yang menurut saya penting ya, walaupun kita kadang terlalu over percaya diri ya, terlalu over percaya diri akhirnya malah jatuhnya ke sombong dan arogan ya. Contohnya misalnya, apa kendala yang Anda hadapi di sekolah? Misalnya pertanyaan seperti itu kita menjawab ya, berkat saya semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Berkat saya semuanya masalah-masalah itu bisa terselesaikan. Jadi jangan sampai kita seakan-akan kita sombong. Jadi lebih baik kita menggunakan kata-kata yang lebih membumi lah, seperti kami atau bekerja sama dengan yang lain, dan itu bisa digunakan. Jangan sampai kita seakan-akan hanya karena kita apa yang terjadi kebaikan-kebaikan di sekolah itu hanya karena kita sendiri. Jangan sampai sombong dan arogan. Yang berikutnya itu berbicara setelah dipersilahkan oleh asesor. Nah, ini kadang kita kalau sudah keasikan ngobrol ya, kita bicaranya kadang suka terlalu bersemangat ya. Jadi tunggu dulu, jangan sekali-kali memotong asesor tuh saat bicara. Tunggu dulu asesornya selesai berbicara, baru kita berbicara, ataupun pada saat kita disuruh baru kita berbicara. Jangan pernah kita memotong omongan asesor seperti itu.
Yang berikutnya itu ucapkan terima kasih saat asesor mengapresiasi dan memberikan masukan. Nah, ini juga penting ya. Jadi pada saat mereka bertanya misalnya apa harapan Anda menjadi guru penggerak, baru kita jawab terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya pribadi, harapan saya sebagai guru penggerak adalah ini. Jadi biasakan kita tuh ucapkan terima kasih ya saat asesor mengapresiasi dan memberikan masukan seperti itu. Yang ketujuh tuh sempatkan membaca esai ya. Kalau teman-teman masih menyimpan esainya, sempatkan itu membaca esai. Meski tidak mutlak semuanya yang di esai itu keluar, tetapi banyak pertanyaan yang dieksplor dari esai yang terus dikembangkan. Nah, akar pertanyaannya setipe dengan esai ya. Jadi akar pertanyaan itu sebenarnya tidak jauh dari esai yang kita tulis, namun lebih banyak menggali simulasi contohnya ke kita. Ditanyakan itu simulasi contohnya, aksi nyata kita, bukti konkretnya, dan dampaknya bagi kita sendiri itu yang banyak diutak-atik di sana ya. Dan jawablah juga pertanyaan itu jangan jujur, jangan terlalu banyak mengarang ya kawan-kawan, karena kalau kita terlalu banyak mengarang itu biasanya akan menjadi bumerang bagi kita sendiri ya, karena pertanyaan itu kan mengembang terus. Kalau kita mengarang maka kita mungkin akan kesulitan meruntunkan cerita kita di awal tadi. Akhirnya apa yang kita sampaikan tuh bisa belepotan, bisa terulang-ulang gitu. Jangan sampai diulangi. Jadi jawablah dengan jujur. Semua jawaban itu berbasis pengalaman pribadi. Jangan mengada-ngada atau halu ya. Jadi asesor akan sangat mudah mendeteksi jawaban yang tidak sesuai. Itulah hebatnya para asesor ya. Mereka akan dengan mudah melihat jawaban yang kita berikan itu apakah sesuai dengan kenyataan, ataukah kita cuma sedang menghayal atau mengarang tadi ya. Itu dihindari. Yang berikutnya menurut saya adalah setiap jawaban yang kita berikan, asesor akan terus mengeksplorasi lebih dalam. Jadi setiap jawaban yang kita berikan itu akan selalu diperdalam gitu ya. Semuanya terkait hal-hal yang sudah kita lakukan sebagai pendidik. Nah itu tadi makanya kita harus jujur di awal supaya kita itu menyampaikannya mudah karena sesuai dengan pengalaman pribadi kita tadi. Berikut yang perlu kawan-kawan lakukan itu adalah jawaban tidak harus persis sama dengan esai. Nah, jawaban tidak harus persis dengan sama esai. Bisa jadi dikembangkan lebih luas lagi ya. Mungkin saat esai belum sempat kita tuangkan dalam tulisan, dalam sesi wawancara itu bisa kita explore lebih dalam. Nah, kalau ada pertanyaan yang diberikan asesor itu sesuai dengan esai, kita jangan terpaku hanya dengan jawaban esai kita. Kita bisa mengembangkannya, bisa kita tambahin lagi ya sesuai dengan eksploitasi teman-teman sendiri ya. Yang berikut itu yang penting juga, jawablah dengan jelas sesuai dengan pertanyaan, sertakan contoh-contoh yang konkret ya. Jawabnya yang jelas, jangan mengada-ngada gitu ya, yang jelas. Jawaban yang sifatnya wacana atau narasi panjang selalu sertakan aksi nyata yang sudah kita lakukan. Jangan keseringan menjawab akan, rencana saya. Fokuslah pada apa yang sudah dilakukan dan fokuslah pada apa yang sudah dilakukan dan memberi dampak nyata. Jadi ibaratnya kalau kita memberikan jawaban itu yang panjang lebar gitu ya, itu kalau bisa sertakan bukti nyatanya atau aksi nyatanya. Jangan kita menjawab panjang lebar ternyata itu hanya adalah rencana kita saja gitu ya. Jadi yang lebih bagus itu narasi yang kita berikan, jawaban yang kita berikan itu panjang lebar, cuma kita sertakan contoh-contoh yang konkretnya tadi, aksi nyata yang kita lakukan itu apa. Nah itu akan nilainya akan sangat bagus ya. Melihat asesor tuh melihat kita tuh sangat menguasai dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan juga terlihat jelas di sana. Berlatih simulasi mandiri, latihan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan esai, bisa sendiri atau bersama-sama teman. Nah bisa mengajak teman ya, saling bertanya sesuai dengan esai kita saja. Latihan kita esai, teman kita bertanya dengan pertanyaan yang ada di esai, terus kita jawab apakah pertanyaannya tidak jauh melebar dari apa yang kita tulis di esai ya. Tidak jauh melebar apa yang kita tulis di esai tadi, atau tidak terlalu mengada-ngada. Jadi latihan itu perlu ya. Kita bisa mengajak teman kita untuk berlatih juga sama-sama. Nikmati momennya itu, momen wawancara itu kita anggap sesuatu hal yang kita tunggu-tunggu. Jangan momen wawancara itu kita anggap sesuatu yang menakutkan ya. Jangan, kita nikmati aja. Mungkin 5 menit pertama akan terasa grogi ya pasti ya, karena
grogi itu manusiawi gitu nah. Jadi tetaplah percaya, selanjutnya suasana akan lebih rileks. Terus itu asesor akan membawa kita ke suasana yang lebih rileks seperti ngobrol dan sharing. Kebanyakan asesor itu pada saat wawancara itu mereka yang mereka inginkan tuh adalah proses wawancaranya itu seperti kita ngobrol biasa ya. Jadi tidak suasananya itu tidak terlalu kaku, tidak terlalu tegang ya. Jadi rileks. Terus itu ya seperti ngobrol sama teman pada umumnya. Jadi itu yang banyak dilakukan oleh asesor. Yang berikutnya itu jangan pernah minder ya, jangan pernah kurang percaya diri, merasa belum pernah melakukan hal-hal besar terhadap dunia pendidikan, mungkin merasa belum punya prestasi ya. Jadi kita ini merasa saya ini belum pernah melakukan apa-apa di dunia pendidikan gitu, saya juga cuma sekedar guru biasa. Jangan seperti itu. Jadi kita harus mampu percaya diri ya. Buktinya selama ini kita mampu sampai tahap ketua wawancara guru penggerak ini kan artinya kita tentunya mempunyai kelebihan gitu. Nah itulah yang harus kita gali, apa sih kelebihan kita. Jadi kita bisa percaya diri ya. Kelebihan itu bukan hanya berhasil membawa anak lomba, bukan hanya berhasil membawa siswa itu menjadi orang-orang yang berprestasi, tapi berhasil di sini kita juga bisa menguasai materi apa yang kita berikan ke murid. Itu adalah salah satu keberhasilan yang luar biasa. Jadi jangan minder karena kita ini sebagai guru biasa itu tidak banyak prestasi atau apa, jangan. Jadi kita tetap percaya diri gitu. Dan yang terakhir optimis ya, optimis, semangat, terus itu pancarkan kebahagiaan pada saat wawancara ya. Terus itu ibaratnya kita tuh antusias lah dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Tidak ada paksaan, tidak ada dorongan, tidak ada pressure dari kepala sekolah atau lain-lain. Artinya kita mengikuti guru penggerak ini memang keinginan kita sendiri. Jadi tunjukkan ekspresi kebahagiaan pada saat kita wawancara, jangan tegang, jangan kaku, jangan gugup ya, rileks aja. Mudah-mudahan teman-teman yang akan melakukan tes wawancara nanti sukses semua ya. Ini adalah sedikit rangkuman aja dari beberapa teman-teman yang sudah saya catat di sini rangkumannya, dan tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau pembelajaran bagi teman-teman. Semoga hal-hal yang terjadi pada kami guru penggerak sebelumnya itu tidak terulang. Hal-hal yang sudah saya katakan tadi itu adalah hal-hal yang sudah pernah kami alami pada saat tes wawancara. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih baik dari kami dan tentunya bisa menjadi guru yang hebat nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai di menit ini. Jangan lupa kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, bisa di-share atau di-subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.